Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban mengenai materi Accounting Change and Error Analysis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Anara Putri Fauzia dengan MPM akhir 091. Selanjutnya, Safa Rizky Kamida dengan MPM 159, Yanita Trikusuma Wulandari dengan MPM akhir 192, dan Maya Nabila dengan MPM akhir 236. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor P221. Di sini soalnya instruction A indicate how each of these change or correction should be handled in the accounting records. Kemudian ignore income tax consideration. Baik, yang pertama adalah Holtzman purchase equipment on January 2, 2019 for 8,500 at the time. The equipment had an estimated useful life of 10 years with a 500,000 residual value. The equipment is depreciated on a straight line basis on January 2, 2022 as a result of additional information. The company determined that the equipment has a remaining useful life of 4 years with a 3,100 residual value. Jadi jurnalnya adalah cost of equipment yaitu 85.000 dan less residual value 5.000, kemudian depreciable cost-nya 80.000. Nah, di sini harga beli per 2 Januari itu 85.000, kemudian residual value awalnya 5.000 dan depreciation cost awalnya itu adalah 85.000 dikurangin 5.000 yaitu 80.000. Itu dari cost of equipment and residual value. Kemudian depreciation to 2010 itu ada 8.000. 8.000 ini dapat dari depreciation cost dibagi useful life yaitu 80.000 dibagi 10 yaitu 8.000, maka dari 2007 2008 itu jurnalnya 8.000. Tapi di 2009 jurnalnya ada 24.000. Dari 8.000 ini dikali 3. Kemudian jurnal lagi cost of equipment-nya 85.000, kemudian 24.000 dan 61.000 ini dari book value pada Januari tanggal 1 2010. Di sini 61.000 itu 85.000 dikurangin 24.000. Kemudian less residual value-nya adalah 3.000. Kemudian depreciable cost-nya 58.000. Dari 61.000 kurangi 3.000. Kemudian depreciation in 2010 ini 58.000 dibagi 4 yaitu 14.500, maka jurnalnya depreciation expense 14.500 dan accumulate depreciation equipment-nya 14.500. Oke, yang kedua adalah during 2022 Holtzman changed from the double declining balance method for its building to the straight line method. The building originally cost 300,000. It had a useful life to 10 years and residual value of 30,000. The following computation present depreciation on both basis for 2020 and 2021. Di sini straight line-nya 2021 dan 2020 sama 27.000. Kemudian declining balance-nya 48.000 di 2021 dan 2020 ada 60.000. Di sini cost of building less depreciation to 2010 di sini 2008 dan 2009 ada 60.000 dan 48.000. Maka book value Januari 1 2010 nya itu adalah 192.000. Ini tuh dari 300.000 yaitu cost of building-nya, kemudian dikurangi pada tahun 2008 dan 2009. Lalu adalah residual value-nya 30.000. Hasilnya depreciable cost-nya 162.000. Dari 192.000 dikurangi oleh 30.000. Kemudian ada depreciation in 2010. Di sini ada 162.000 dibagi 8 yaitu useful life barunya. Hasilnya 20.250. Maka jurnal depreciation-nya adalah depreciation expense on accumulate depreciation building yaitu 20.250. Nah, selanjutnya yaitu Atika.
yang diketahui bahwa Holzman membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Juli 2020 dengan biaya sebesar $120.000. Mesin tersebut memiliki nilai sisa sebesar $16.000 dan masa manfaat yaitu selama 8 tahun. Pembukuan Holzman mencatat penyusutan garis lurus pada tahun 2020 dan 2021, tetapi gagal mempertimbangkan nilai sisa. Nah, dan disuruh untuk menyiapkan jurnal entry untuk mencatat biaya penyusutan untuk tahun 2022. Jadi, untuk jurnalnya adalah beban penyusutan sebesar $13.000 pada akumulasi penyusutan mesin yaitu sebesar $15.000. Nah, jadi, $13.000 ini tuh didapatkan dari besar biayanya yaitu $120.000 dikurangi dengan nilai sisanya yaitu $16.000, lalu dibagi dengan, masa manfaatnya yaitu selama 8 tahun. Lalu untuk jurnal berikutnya itu ada akumulasi penyusutan mesin sebesar $3.000 pada laba ditahan yaitu sebesar $3.000. Nah, jadi sebelumnya ini ketahui bahwa penyusutan yang tercatat pada tahun 2020 yaitu sebesar $7.500 yang didapatkan dari besarnya biaya sebesar $120.000 dibagi dengan, masa manfaatnya yaitu selama 8 tahun, lalu dikalikan dengan setengah. Nah, kenapa setengah? Karena Holzman ini membeli mesin tersebut pada bulan Juli, yaitu jadi untuk periode Juli ke Desember, yaitu selama 6 bulan, jadi setengah tahun. Nah, lalu diketahui penyusutan yang harus dicatat pada tahun 2020 yaitu sebesar $6.500 yang didapatkan dari, $120.000 dikurangi dengan nilai sisanya yaitu $16.000, lalu dibagi masa manfaatnya selama 8 tahun, lalu dikalikan dengan setengah, jadi menghasilkan $6.500. Lalu untuk selanjutnya yaitu, penyusutan yang dicatat pada tahun 2021 yaitu sebesar $15.000. Kenapa $15.000? Ya ini didapat dari, besar biayanya sebesar $120.000 dibagi dengan, eee, masa manfaatnya yaitu selama 8 tahun. Nah, untuk selanjutnya yaitu, eee, penyusutan yang harus dicatat pada tahun 2021 yaitu sebesar $13.000. Kenapa? Karena ini, besar biayanya yaitu $120.000 dikurangi dengan nilai sisanya yaitu $16.000 lalu dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 8 tahun. Jadi menghasilkan $13.000. Nah, jadi, eee, pada tahun 2020, penyusutan yang tercatat yaitu sebesar 7.500 dan untuk penyusutan yang seharusnya dicatat yaitu sebesar 6.500. Jadi terdapat selisih sebesar 1.000. Lalu pada tahun 2021, penyusutan yang tercatat yaitu sebesar $15.000. Nah, untuk penyusutan yang seharusnya tercatat yaitu sebesar 13 hanya sebesar $13.000. Jadi terdapat, selisih yaitu sebesar $2.000. Jadi untuk total selisihnya yaitu sebesar $3.000. Maka, pada jurnalnya adalah akumulasi penyusutan mesin yang sebesar $3.000 pada laba ditahan sebesar $3.000. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu tampilkan perbandingan laporan laba rugi pada tahun 2021 dan 2022. Laba sebelum biaya penyusutan adalah sebesar $300.000 pada tahun 2022 dan sebesar $310.000 pada tahun 2021. Dan kita disuruh mengabaikan pajaknya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita sudah membuat Eee, perbandingan laporan laba rugi dari tahun 2022 dan 2021 dari perusahaan Huntsman. Jadi diketahui bahwa, pendapatan sebelum biaya penyusutannya pada tahun 2022 ini sebesar $300.000, sedangkan pada tahun 2021 ini sebesar $310.000. Lalu dikurangi dengan, eee, beban penyusutannya yang pada tahun 2022 ini sebesar $47.750 dan pada tahun 2021 ini sebesar $69.000. Nah, jadi
beban penyusutan ini didapat dari 3 akun. Yang pertama yaitu peralatan, yang kedua bangunan, dan yang ketiga yaitu mesin. Jadi pada tahun 2022 peralatannya yaitu sebesar $14.500, sedangkan pada tahun 2021 peralatannya sebesar $8.000. Lalu untuk bangunan pada tahun 2022 sebesar $20.250, sedangkan pada tahun 2021 yaitu sebesar $48.000. Lalu untuk mesinnya pada tahun 2022 ini sebesar $13.000, dan pada tahun 2021 yaitu sama, sebesar $13.000. Jadi, beban penyusutan pada tahun 2022 ini sebesar $47.750, sedangkan pada tahun 2021 beban penyusutannya ini total sebesar $69.000. Nah, jadi untuk mendapatkan, pendapatan bersih, itu pada tahun 2022 laba bersihnya ini sebesar $252.250. Ini didapatkan dari, pendapatan sebelum biaya penyusutannya sebesar $300.000, lalu dikurangi dengan beban penyusutannya yang sebesar $47.750. Jadi pendapatan bersihnya diketahui yaitu sebesar $252.250. Lalu pada tahun 2021, diketahui pendapatan sebelum biaya penyusutan sebesar $310.000 dikurangi dengan beban penyusutannya sebesar $69.000, maka menghasilkan pendapatan bersihnya yaitu sebesar $241.000. Yang A, yang pertama yaitu bad debt expense for 2008 should not have been reduced by €10,000. A change in the experience rate is considered a change in estimate which should be handled prospectively. A change from average cost to FIFO is considered a change in accounting policy which must be handled retrospectively. The inventory error in 2010 is a prior period adjustment, and the 2010 and 2011 financial statements should be restated. The lawsuit settlement is correctly treated. Selanjutnya, pada 2008 net income-nya adalah €145.000, 2009 €165.000, 2010 €201, dan 2011 €274. Net income setelahnya yaitu bad debt expense adjustment 2008 €140.000, 2009 €160, 2010 €205, dan 2011 €276.000. Inventory adjustment atau FIFO-nya yaitu 2008 €15.000, 2009 €5.000, 2010 €10.000, dan 2011 €16.000. Overstatement net income-nya sama seperti net income pada hasil di awal. Baik, selanjutnya saya akan membahas soal P223, di mana di soal tersebut diinstruksikan untuk menyiapkan entry jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan pada perusahaan Chain Group. Selanjutnya kita masuk ke jawaban soal P223. Yang pertama, Chain Group menemukan bahwa komisi penjualan pada tahun 2021 dan 2022 belum dicatat. Nah, hal ini perlu penyesuaian komisi penjualan. Pada tahun 2021, komisi sebesar Yen tidak diakui. Karena ini adalah kesalahan tahun sebelumnya, jumlah ini dikoreksi dengan mengurangi return earning. Kemudian tahun 2022, komisi sebesar Yen juga belum diakui. Dalam hal ini, komisi yang masih harus dibayar atau sales commission payable dicatat sebesar Yen, sementara beban komisi penjualan tahun berjalan sales commission expense sebesar Yen dicatat untuk mencerminkan beban. Nah, jurnal
koreksinya yaitu return earning sebesar 3.500.000 yen pada sales commission payable sebesar 2.500.000 yen dan sales commission expense sebesar 1 juta yen. Kemudian yang kedua, Chen menemukan kesalahan dalam pencatatan persediaan selama 3 tahun terakhir. Nah, kesalahan tahun 2020 dan 2021, persediaan awal dan akhir dicatat terlalu rendah sebesar 16 juta yen pada tahun 2020 dan 19 juta yen pada tahun 2021. Koreksi ini mengakibatkan penyesuaian langsung pada akun return earning untuk memperbaiki kesalahan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kesalahan pada tahun 2022, pada 2022, persediaan akhir ternyata dicatat lebih tinggi sebesar 6.700.000 yen. Koreksi ini dilakukan dengan mengurangi akun persediaan sebesar 6.700.000 yen dan penyesuaian akun cost of goods sold sebesar 25.700.000 yen. Nah, penjumlahannya dari 19 juta yen dari 2021 dan 6.700.000 yen dari 2022. Kemudian jurnal koreksinya jadi cost of goods sold sebesar 25.700.000 yen pada return earning sebesar 19 juta dan inventory sebesar 6.700.000 yen. Selanjutnya yang ketiga ini, Chen mengubah metode penyusutan peralatan kantor dari double cleaning balance menjadi stretch line mulai tahun 2022. Nah, harga perolehannya yaitu sebesar 100 juta yen. Kemudian penyusutan hingga akhir 2021 menggunakan metode lama yaitu sebesar 36 juta yen. Kemudian nilai bukunya jadi 64 juta yen pada tahun 1 Januari 2022. Kemudian beban penyusutan yang seharusnya 64 juta yen ini dibagi 8 menggunakan metode garis lurus, kemudian dihasilkan 8 juta. Kemudian Chen telah mencatat penyusutan sebesar 12.800.000 yen menggunakan metode saldo menurun ganda pada tahun 2022. Nah, hal ini berarti terdapat kelebihan pencatatan sebesar 4.800.000 yen. Kelebihan beban penyusutan ini dikoreksi dengan menyesuaikan akun accumulate depreciation equipment dan mengurangi depreciation expense untuk tahun 2022. Jadi jurnal koreksinya akumulasi depreciation equipment sebesar 4.800.000 yen pada depreciation expense sebesar 4.800.000 yen. Selanjutnya yang keempat yaitu yang terakhir, Chen mengubah metode pengakuan pendapatan untuk proyek jangka panjang dari cost recovery menjadi percentage of completion. Perubahan ini menyebabkan selisih pendapatan selama periode sebelumnya. Pendapatan sebelum tahun 2022, metode percentage of completion-nya yaitu sebesar 150 juta yen. Kemudian metode cost recovery-nya sebesar 105 juta yen. Selisih pendapatannya menjadi 45 juta yen. Kemudian selisih pendapatan ini mempengaruhi akun pajak tangguhan atau deferred tax liability sebesar 18 juta yen atau 40% dari 45 juta yen. Kemudian sisanya yaitu sebesar 27 juta yen dicatat sebagai penyesuaian terhadap return earning. Jadi jurnal koreksinya yaitu construction in process sebesar 45 juta yen pada deferred tax liability sebesar 18 juta yen dan return earning sebesar 27 juta yen.